Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan, aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku. Maksudnya kita ini. Ya. Karena kita tidak sempat ketemu dengan Nabi SAW. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenal mereka nanti? Sementara Anda ketemu sama mereka nanti di mahsyar. Kita nggak ketemu sama Nabi di dunia. Maka beliau mengatakan, bukankah pemilik kuda yang memiliki kuda cukup banyak, tapi ada di antara kuda itu yang memiliki bulu berwarna putih di daerah dahinya, biasa ada di dahi kuda itu bulu, kemudian di keempat kakinya berbulu putih, dia bisa bedakan dengan kuda-kuda yang lain? Maka kata para sahabat, iya. Kata Nabi SAW, begitulah umatku akan datang hari kiamat, dari tempat wudhunya akan keluar cahaya, ya, yang nampak nanti, jadi kelihatan gitu ya, itu mengeluarkan cahaya pada hari kiamat. Jadi banyak sekali yang bisa didapatkan. Oleh karena itu jangan anggap remeh masalah ini ya. Dalam riwayat Abu Hurairah, saking pentingnya memperhatikan tentang batas minimal wudhu, beliau mengatakan, wailun lil aqab, sungguh kecelakaan dan siksaan bagi orang yang tidak menyentuhkan air di mata kakinya, karena batas minimal di kaki adalah mata kaki, ya, dilebihkan lebih baik. Ya. Juga ada hadis yang menyebutkan tentang masalah perhiasan seorang mukmin nanti akan memenuhi semua anggota tubuh yang tersentuh dengan air wudhunya. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah wudhu, beliau lipat jubahnya, karena jubahnya cukup besar, dilipat sampai ke pundaknya kiri kanan. Kemudian beliau wudhu dan membiarkan air sampai ke lengannya. Ada seseorang tabi'in mengatakan, wahai Abu Hurairah, wudhu apa ini? Saya belum pernah lihat ada wudhu seperti ini. Maka kata Abu Hurairah, kalau seandainya kau tidak melihat dan bertanya, saya tidak akan jelaskan. Tapi saya telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sungguh perhiasan seorang mukmin akan memenuhi seluruh anggota tubuhnya yang tersentuh dengan air wudhunya. Di hari kiamat nanti akan diberikan begitu. Kita tentu tidak perlu membayangkan mungkin perhiasannya adalah gelang emas atau yang jelas akan diberikan perhiasan nanti dari bekas wudhunya itu. Jadi memang wudhu ini penting untuk diperhatikan. Begitu juga dengan wajah, dari awal tumbuhnya rambut sampai ke dagu, dan dari kuping kanan ke kuping kiri. Semuanya harus kena air wudhu tersebut. Kemudian tangan sampai ke siku. Nah biasanya yang tidak kena siku bagian bawah, ya, karena buru-buruhnya. Maka kita pastikan menarik telapak tangan kiri sampai ke siku, diputar baru ke atas lagi, atau dari atas kita pastikan siku kena semua, baru kemudian ke jari-jari kita. Begitu juga dengan kepala yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW mengambil air dengan dua telapak tangan, kemudian meletakkan di awal tumbuhnya rambut, kemudian menarik sampai ke tengkuk, kemudian kembali lagi, lalu memasukkan jari telunjuk ke dalam kuping dan ibu jari memutar di belakang kuping. Ini semua anggota tubuh diusap sampai 3 kali kecuali kepala. Ini hanya sekali saja. Bagi ibu-ibu yang punya rambut panjang bisa pada saat sampai ke belakang itu ditepuk-tepuk ke atas saja. Ya. Kemudian begitu juga dengan kaki, minimal adalah mata kaki. Dilebihkan lebih bagus. Dan boleh berwudu dalam kondisi kita mandi, ya, selepas mandi, maaf mungkin lagi di kamar mandi sendirian tidak berbusana, tidak ada masalah, ya, karena pernah ada ditanyakan di pengajian, apakah boleh wudhu dalam kondisi tidak berbusana? Kalau dia di kamar mandi sendirian tidak ada masalah. Itu gambaran-gambaran dasarnya tentang masalah wudhu ini. Dan di bab 185 ini, tepatnya di halaman 681 ya, diangkat dalil yang rinci dari surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 6 tentang masalah wudhu. Ini adalah ayat Al-Quran yang paling rinci menjelaskan masalah wudhu. Saya bacakan surah Al-Ma'idah ayat 6, bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban
طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Dan basuhlah kepala kalian dan basuh kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jika kalian sedang junub, maka mandilah terlebih dahulu. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, saya buang air kecil, buang besar, atau menyentuh wanita, ini pendapat ulama ada yang mengatakan menyentuh adalah biologis, ada yang mengatakan menyentuh adalah sentuhan saja. Imam Syafi'i menganggap menyentuh wanita, ya walaupun tidak syahwat, batal semua wudunya. Tapi jumhur ulama mengatakan sentuhan syahwat yang membatalkan. Lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian agar kalian bersyukur. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang 3 hukum syar'i. Yang pertama, adanya perintah untuk wudu pada saat mau sholat dan disebutkan tata caranya. Tangan sama wajah jadi satu kesatuan disebutkan, kemudian kepala sendiri dan kaki sendiri. Ya, walaupun kita sudah tahu tata cara wudu sebagaimana sudah kami jelaskan tadi. Kemudian juga yang kedua, hukumnya adalah wajibnya orang mandi junub, ya. Pada saat memang mereka dalam kondisi junub. Junub itu bisa karena interaksi biologis, bisa juga baik klimaks atau tidak, ya. Makanya Nabi SAW menjelaskan kalau sudah tersentuh kemaluan dengan kemaluan maka wajiblah mandi, ya. Kalau tidak ada pelapisnya, walaupun tidak sampai klimaks, tetap saja wajib mandi junub. Itu juga orang yang mimpi basah, ya, itu juga wajib mandi junub. Dan mandi junub tentunya mandi seperti biasa, cuma kalau mau sempurnakan, kalau Anda mandi umum seperti mandi biasa, langsung shower, dinyalakan, mandi itu juga boleh. Itu sudah memenuhi syarat, yang penting seluruh tubuh tersentuh dengan air. Atau kalau mau ikuti sempurnanya sunnah adalah membasuh, ya, telapak tangan, wajah, kemudian membersihkan kemaluan sampai bersih, lalu uduk seperti uduk sholat, lalu mengambil air dan memegang sisi kanan kepala sampai terasa air itu tersentuh di kulit kepala, baru menyiram sisi kanan badan, lalu seluruh tubuh. Ini tata cara mandi junubnya, umumnya seperti itu. Dan ulama menganjurkan agar mandi junub tidak ditunda. Ya, kalau selesai interaksi biologis ataupun dianggung itu tidak ditunda. Kalaupun harus ditunda, misalnya orang interaksi suami istri biologis, kemudian dia tunda besok pagi, misalnya malam hari dia tunda menjelang subuh, itu nggak masalah, tapi dianjurkan uduk dulu sebelum tidur dengan cara membersihkan kemaluan lalu uduk. Disebutkan dalam riwayat Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya sempat tidur dalam kondisi junub, ya, tidak sempat mandi. Maka kata Nabi SAW, ya, harusnya kalaupun kau begitu, maka beruduklah dulu baru tidur. Kemudian ada poin yang ketiga, hukum yang ketiga, masalah hukum tayammum. Dan tayammum kalau air tidak ada. Kalau air tidak ada. Dan disebutkan caranya di sini, ya, hanya 1 kali tepuk saja, kemudian diusap, di sini dikatakan wajah dan tangan, ya. Itu sudah cukup, ya. Jangan 1 kali tepuk, wajah diusap, kemudian diusap juga tangannya kanan dan kiri. Itu sudah cukup dengan 1 kali tepukan. Dan debu ini tidak harus debu yang banyak tentunya, seperti di bus, di kereta, di pesawat, itu sudah bisa dari kursi kita, ya, atau di meja. Itu umumnya ada debu-debu di situ, ya, walaupun tidak tebal. Tapi ini syaratnya kalau tidak ada air, ya. Di masa kita sekarang itu ada fatwa sebagian ulama tentang masalah kalau pesawat itu memberikan instruksi bahwasanya tidak dianjurkan penumpang untuk wudu karena khawatir terjadi basah, becek, mungkin air bisa masuk ke mesin pesawat segala macam. Karena saya pernah bicara dengan beberapa
pilot dan juga teman-teman kita yang bertugas di pesawat pramugara tepatnya waktu itu. Terus dijelaskan, mereka tanya, Ustaz gimana ya, kami memang tidak mengizinkan penumpang untuk wudu. Pertimbangannya apa? Saya tanya, pertimbangannya karena tidak semuanya faham pakai itu tidak becek gitu ya. Kalau memang mereka faham satu persatu sudah mungkin dididik atau belajar sebelum naik pesawat, mereka cuma pakai, kan itu sebenarnya bisa tidak basah kemana-mana ya. Kerannya dipakai, cuma diusap saja telapak tangan, dan kalau dalam kondisi begitu sekali-sekali saja. Kemudian sekali kumur-kumur sama hidung itu juga dibuang, jangan sampai mercik sana sini gitu kan. Kemudian juga wajah begitu sekali saja, kepala, tangan sampai siku kanan sekali, kiri sekali, kepala sekali, kaki juga itu diambil air disentuhkan. Apalagi kalau safar pakai kaos kaki, sebelum sebelum pakai kaos kaki Bapak Ibu sudah dalam keadaan suci, sudah berwudu ya. Misalnya tadi sebelum keluar rumah Anda sudah wudu, terus maaf di tengah jalan keluar angin atau kebelet kencing, buang air besar, terus batal wudunya. Misalnya sampai di sini begitu, terus kemudian mau wudu lagi. Nah nanti semua wudu tetap sempurna kecuali kaki cukup diusap bagian atas kaos kaki, diusap saja sedikit dengan air. Ya, itu berlaku bagi mukim sehari semalam dan bagi musafir 3 hari 3 malam. Kan itu. Tapi hukum ini tidak semua penumpang faham. Biasanya mereka tidak paham, malah basah semuanya di sana sini, gitu ya. Nah ini dikhawatirkan malah berpengaruh pada mesin pesawat, berpengaruh pada ini dan itu. Belum lagi airnya mungkin mereka tidak tahu pakai, akhirnya mubazir dan bisa habis stok air. Perjalanan jauh, sekian umroh misalnya 9 jam pesawat, itu belum tentu cukup. Maka di saat seperti itu keluar fatwa sebagian ulama memang menganjurkan tayamum walaupun ada air, gitu ya. Jadi ini termasuk bagian daripada hukum yang bisa diambil daripada ayat ini, ya 3 buah hukum. Sekarang kita masuk ke hadis pertama dalam bab kita ini, bab nomor 185, hadis nomor 1031 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu', faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Terjemahannya, kata Nabi SAW, sungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan wajah, tangan, dan kaki mereka bersinar cemerlang karena bekas wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang sinarnya, maka hendaklah dia melakukannya. Dari hadits ini kita ambil pelajaran yang pertama, seperti biasa kita korek mutiara ilmunya, adanya mukjizat Nabi SAW berupa informasi. Karena mukjizat Nabi terbagi 2. Ada dalam bentuk informasi, ada dalam bentuk sesuatu yang nampak, yang bisa dilihat orang di masa hidup beliau. Kalau informasi itu terbagi lagi menjadi 3. Ada informasi yang lalu, seperti Nabi SAW menginformasikan tentang umat-umat sebelum kita. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Kemudian ada hukum-hukum yang turun atau sesuatu terjadi di masa beliau. Dan informasi yang akan datang tentang masalah kematian, tentang masalah alam barzah, tentang masalah hari kebangkitan di mahsyar. Nah itu semua mukjizat dalam bentuk informasi. Atau mukjizat dalam bentuk sesuatu yang nampak di depan mata di masa itu, seperti pembelahan bulan. Ya, ini pernah kita jelaskan, ibu bisa dan bapak baca dalam surah Al-Qamar, surah nomor 54. Al-Qamar artinya bulan. Ayat 1 sampai ayat 3 Allah menggambarkan bagaimana prosesi pembelahan bulan di masa hidup Nabi SAW. Kemudian juga keluarnya air dari jari-jari beliau di kesepakatan Hudaybiyah, di wilayah Hudaybiyah, pada saat sahabat kehabisan air. Ya, kemudian beliau mencelupkan telapak tangannya ke dalam bejana air, lalu keluarlah air yang banyak yang bisa memenuhi kebutuhan 1000 orang sahabat. Begitu juga pada saat beliau berdoa dan turun hujan sesaat.
Ya, dan sekian banyak mujizat Nabi SAW, tapi itu hanya terjadi di masa hidupnya beliau. Kalau yang kita sekarang yang kita sampaikan adalah informasi. Nabi SAW sudah memberikan informasi kepada kita, nanti di hari kiamat nanti umatku akan bisa dikenali dari cahaya yang keluar terang benderang dari tempat atau titik-titik uduk mereka. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil, keutamaan uduk itu sendiri. Karena dia akan mendatangkan cahaya yang terang pada hari kiamat. Oleh karena itu siapapun di antara kita kalau bisa selama dia mampu batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi, gitu ya, supaya dia tetap dalam kondisi wudu, gitu. Kemudian pelajaran yang ketiga yang terakhir adalah adanya anjuran ya, memperpanjang sinarnya, cahayanya. Ini dengan dua cara, yaitu pertama melebihkan dari batas minimal. Misalnya tadi ini telapak tangan, ya kita lebihkan, siku kita lebihkan misalnya, kaki sampai mata kaki kita lebihkan sampai ke betis. Nah itu dia perpanjang, ya, sehingga cahayanya tadinya cuma di sini itu lebih, kan itu. Dan yang kedua masuk dalam masalah ini adalah maksudnya dia mempertahankan wudunya. Jadi uduk, lalu kemudian dia uduk lagi, kalau batal dia uduk lagi, seperti itulah. Jadi makin lama dia bertahan uduk, berarti kan makin terus ada cahaya uduk itu ya. Misalnya ibu keluar tadi dari rumah pagi, sampai sekarang misalnya, sampai bahkan menjelang asar nggak batal uduknya misalnya. Itu kan panjang sekali waktunya. Berarti selama itu kita berada di dalam atau memiliki cahaya uduk itu. Ya. Jadi maksudnya panjang waktunya gitu ya. Itu masuk dalam salah satu makna daripada memperpanjang gitu. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah begadang semalam suntuk ya. Beliau tidak tidur waktu itu karena sedang menulis hadis, dan beliau wuduknya itu bertahan dari sholat isya sampai sholat subuh. Jadi beliau pergi sholat subuh tanpa wuduk lagi karena memang wuduknya masih belum batal. Ya, dari semalaman gitu ya. Kemudian hadis selanjutnya nomor 2 dalam bab ini, dan ini urutan 1032 dari awal belajar, berbunyi masih dari sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Perhiasan seorang mukmin akan sampai pada tempat-tempat yang dibasahi oleh air wuduknya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran tambahan daripada hadis sebelumnya, yaitu bahwasanya wudhu itu akan mendatangkan perhiasan bagi seorang mukmin di hari kiamat nanti. Tapi kita tidak tahu perhiasan itu seperti apa. Tidak usah dibayangkan tuh misalnya gelang emas atau apa gitu, tapi kita tidak tahu, bisa saja perhiasan itu pakaian yang indah, bisa saja mahkota, bisa saja apa, kita nggak tahu gitu. Tapi yang jelas ini salah satu keutamaan yang akan didatangkan pada hari kiamat nanti, ya, akan mencapai tempat-tempat wudhu itu diberikan perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan perhiasan itu tidak harus selalu emas atau perak ya. Seperti misalnya saya punya kemeja begini misalnya, kemudian saya menambahkan hiasan di kancing baju saya, kan sudah bisa dikatakan hiasan gitu ya. Contoh ya, itu contoh ya. Kemudian hadis nomor 3 dalam bab ini, nomor 1033 dari awal belajar, berbunyi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti adfarihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu lalu membaguskan, ini maknanya menyempurnakan, tidak tergesa-gesa, seluruh anggota wudunya yang minimal tersentuh semuanya, ya, maka kesalahan-kesalahannya atau dosa-dosanya keluar dari jasadnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak Ibu sekalian rahiman rahimakumullah. Yang pertama, bahwasanya adanya perintah
menyempurnakan wudu, tidak gesah-gesah, ya, pelan-pelan aja, tenang saja, ya. Yang penting kita pastikan semua anggota tubuh kita kesentuh, ya, dan ada batas minimal, jangan sampai kurang, ya, supaya semuanya sah, gitu. Itu namanya menyempurnakan. Jadi tidak tergesa-gesa intinya, memberikan semuanya haknya, ya. Kemudian yang kedua yang bisa diambil, salah satu keutamaan wudu adalah menggugurkan dosa-dosa. Dan di sini dibahasakan akan keluar kesalahan-kesalahannya atau dosa-dosanya dari jasadnya. Berarti seluruh tubuh. Karena biasa kalau kita menggunakan jasad kita dalam maksiat kepada Allah, maka anggota tubuh ini seperti sedang kena najis atau kalau kita kotoran, maaf ya, bukan najis tapi kotoran. Ya, seperti kalau kita keringat misalnya, seluruh tubuh kita kan keringatan misalnya. Kita kalau mandi, seluruh tubuh akan bersih. Nah, ini supaya mudah difahami. Wudu walaupun tidak menyentuh semua anggota tubuh kita, tetapi sudah cukup untuk menarik semua dosa kalaupun ada di tubuh-tubuh kita itu. Karena kan semuanya punya dosa-dosa, ya, kesentuh dengan sesuatu yang haram saja dosa, gitu kan. Misal contoh, atau kita menggunakan, ibu-ibu mungkin menggunakan krem bahan-bahan haram, tersentuh kulitnya, apalagi dia tidak tahu pun akan sama, ya, tapi lebih ringan daripada orang yang sudah tahu misalnya. Tapi kan sudah kesentuh sesuatu yang haram. Nah, semua itu akan dibersihkan dan ditarik dosa-dosa tersebut keluar dengan wudu, ya, dengan wudu. Dan yang dimaksud dengan akan keluar dari bawah kuku-kukunya, karena biasanya kuku-kuku itu karena berada di ujung jari-jari kaki dan tangan. Biasanya kalau kita membasuh tubuh kita, apalagi kalau kita berdiri tegak, biasanya air terakhir itu kan netes dari kuku, ya. Maksudnya adalah sampai tetes-tetesan terakhir akan membawa keluar dosa-dosa yang ada di tubuh seseorang. Ini pernah saya sampaikan kisah, tapi sudah berapa tahun yang lalu, ya. Ada seorang syekh di Saudi, umurnya sudah 80 tahun, dan Masya Allah orangnya, kelihatannya orangnya sangat, bersahaja, orangnya itu berwibawa gitu, ya. Tidak kelihatan kalau dia itu punya keterampilan khusus selain ngajar gitu. Satu waktu dia lagi pergi sama murid-muridnya naik kapal di lautan, qadarullah dihantam dengan ombak yang besar, kemudian butuh bantuan, akhirnya dia pun sempat membuka jubahnya lalu membantu semua murid-muridnya untuk berenang dan selamat gitu. Intinya setelah selamat, murid-muridnya sebagian ada yang nanya, Masya Allah, dari mana kekuatan ini dengan umur seperti itu, ya? Nah, maka dia mengatakan, Alhamdulillah saya tidak pernah menggunakan jasad saya kepada kemaksiatan kepada Allah, sehingga Allah pun menjaganya, Itu yang juga kisah dari Urwah bin Zubair radhiyallahu rahimahullah, seorang ulama tabi'in, ayahnya Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang mulia. Waktu kakinya dipotong, diamputasi, gitu kan? Maka dia minta kakinya, lalu dia mengatakan, Alhamdulillah yang telah mengamanahkan kamu di tubuhku selama 40 tahun, belum pernah satu kali pun aku gunakan engkau melangkah menuju ke tempat-tempat maksiat atau dosa itu. Selanjutnya kita pindah ke hadis nomor 1034, tepatnya hadis nomor 4 di sini di bab kita. Masih masalah wudu dan masih dengan sahabat yang sama dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena hadis sebelumnya 1033 juga dari Utsman bin Affan. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda mithla wudu'i hadha, thumma qala, man tawadda hakadha, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafilah." Saya melihat secara langsung, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu persis seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti ini, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni, dan sholatnya serta perjalanannya menuju masjid adalah tambahan kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, ada juga riwayat yang mirip dengan ini, yang menyebutkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di masa beliau menjadi khalifah, setelah Nabi SAW meninggal, ya, beliau jadi raja di tahun 23 sampai sekitar 37 Hijriah.
Satu waktu beliau pernah minta didatangkan sebuah bejana air, lalu beliau pun untuk uduk tentunya. Lalu beliau tersenyum. Lalu orang-orang semua pada bingung. Didatangkan bejana, orang-orang belum tahu kalau itu untuk uduk tadinya. Dan mereka bingung kenapa Utsman bin Affan tersenyum. Lalu beliau mengatakan, tidakkah kalian tanya kenapa aku tersenyum? Maka mereka mengatakan, iya, kami ingin tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa anda tersenyum? Lalu kata Utsman bin Affan, dulu di saat kami hidup bersama Nabi SAW, maka kami pun pernah seperti ini kondisinya. Nabi SAW minta datangkan bejana air, kemudian beliau senyum, lalu beliau bertanya, tidakkah kalian tanya kenapa aku tersenyum? Lalu kami bertanya, iya ya Rasulullah, kenapa? Maka kata Nabi SAW, karena Jibril telah datang menyampaikan kepadaku, siapapun yang uduk seperti udukku ini, lalu Nabi SAW contohkan cara uduknya, ya, maka akan berjatuhan dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Nah di sini Utsman bin Affan ingin mempraktikkan apa yang beliau dapatkan dari Nabi SAW, gitu ya, mempraktikkan. Dan ini salah satu contoh ta'assi namanya. Ta'assi itu mencontohi dan menciplak sikap dan perbuatan Nabi SAW. Ini ciri khasnya para sahabat, ya. Mereka betul-betul kuat sekali ta'assinya. Ta'assi itu betul-betul fanatik dengan Nabi SAW, tapi yang benar gitu. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, mereka selalu contohkan. Ada contoh yang lain, tapi ini kasus yang berbeda. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar pernah di musim haji datang ke sebuah pohon, lalu beliau selesaikan hajatnya di bawah pohon itu, dan beliau mengatakan waktu Nabi SAW haji, beliau pernah mampir di pohon ini dan beliau pernah selesaikan hajatnya di bawah pohon itu. Jadi untuk mencontohi Nabi SAW. Baik, kita ambil pelajaran langsung dari hadis ini. Yang pertama, kedudukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini kedudukan khusus beliau. Dan kita sudah bilang di kelas hadis kita ini, kalau ada seorang sahabat menjadi penyebab kronologis hadis itu tersebutkan, dia menceritakan, maka kita sebutkan sebagai keutamaan beliau. Dan di sini Utsman bin Affan mengatakan, saya lihat langsung Nabi wudu, gitu kan? Dan seperti ini. Lalu kemudian Utsman contohkan wudunya Nabi SAW. Ini kedudukan Utsman sendiri. Yang kedua, pelajarannya, pentingnya seseorang itu menukil ilmu yang sudah dia pelajari. Jangan ilmu itu hanya tinggal pada kita saja sendiri. Makanya kata Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun sebuah ayat saja. Walaupun sebuah ayat saja. Jadi ini poin penting untuk digarisbawahi, bagaimana kita mencontohi itu, ya, dari Nabi SAW atau dari guru kita, ya itu. Jadi kalau misalnya ibu sudah dan bapak menguasai satu substansial agama kita, misalnya bab wudu ini sekarang, maka kita bukan hanya sekedar praktikin buat diri kita, tapi bagaimana kita sampaikan pada orang lain, pada anak-anak, pada pasangan. Kita buat kesimpulannya, di-share di grup. Mungkin dari sekian banyak hadis ada satu hadis yang bapak ibu pilih, ya, kemudian dijadikan sebagai bahan renungan atau informasi hari ini di statusnya, di medianya, itu jauh lebih bermanfaat. Sehingga bisa saja mungkin subhanallah dari sekian banyak orang yang lihat, mungkin ada satu dua orang yang belajar mengambil ilmu dari situ, itu sangat besar manfaatnya. Karena hadiah yang terbaik yang kita berikan pada orang itu adalah ilmu. Kalau makanan, minuman, pakaian bisa habis, gitu. Tapi kalau ilmu sekali kita berikan kepada orang tersebut, walaupun dia belum praktikkan, dia sudah tahu. Kapan saja dia praktikin, maka akan menjadi amal jariah yang besar buat kita tentunya. Makanya di sini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan apa yang telah beliau dapatkan dari Nabi SAW, ya. Jadi coba belajar untuk berdakwah, menyampaikan, tapi ingat bicara sesuai dengan kapasitas ilmu kita. Kalau kita nggak punya ilmunya, jangan bicara. Cukup di sub bahasan yang kita sudah kuasai saja. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga tentang keutamaan wudu. Ya. Bagaimana kalau kita wudu sesuai dengan wudu Nabi SAW, maka akan menjadi penyebab diampuni dosa-dosa yang lalu. Dosa-dosa yang lalu. Dan sholatnya serta jalannya ke masjid merupakan tambahan pahala. Artinya
Wudhu sendiri pahalanya, jalan ke masjid sendiri pahalanya, sholat di masjid juga sendiri pahalanya. Berarti mereka masing-masing dari ibadah ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya hadis nomor 1035. Di bab kita ini sampai 1039 ya. InsyaAllah kita akan selesaikan 1035 atau hadis nomor 5 dalam bab ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu faghassala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma akhiri qatril ma'." فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بتشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Kata Nabi SAW, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, ketika dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua dosa yang pernah dilihat dengan kedua matanya, bersama dengan air atau bersama tetesan air yang terakhir. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya semua dosa yang dia kerjakan dengan kedua tangannya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Kemudian apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yang kedua kakinya pernah berjalan menuju padanya bersama air atau bersama tetesan air terakhir hingga dia keluar dalam keadaan bersih dari semua dosa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini langsung saja kita ambil pelajarannya. Yang pertama, pentingnya seseorang menjaga secara berurut ya semua gerakan wudu, semuanya dari telapak tangan, dari kumur-kumur, dari hidung, dari muka, kemudian telapak tangan sampai siku, kepala dan kaki itu berurut semuanya dan dia menyempurnakannya. Dia menyempurnakannya karena semua itu akan menggugurkan dosa-dosa. Sudah disebutkan tadi di sini, akan keluar dosa-dosanya kalau dia basuh wajahnya apa yang dilihat oleh matanya. Ya, kita tidak tahu mata kita sudah pernah melihat dosa apa saja dan ada historinya itu di hari kiamat, maka bisa dibersihkan dengan wudhu tersebut. Begitu juga dengan pada saat orang membasuh telapak tangan di awal atau sampai ke siku setelah wajah, semua akan menjatuhkan dosa-dosa yang pernah tersentuh oleh tangannya. Begitu juga pada saat dia membasuh kedua kakinya, maka semua dosa-dosa yang pernah dilalui oleh kakinya akan dimaafkan. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada lagi tersisa satupun dari dosa-dosanya. Ini berarti keutamaan wudhu ya. Pentingnya menjaga kesempurnaan wudhu itu dan secara berurut dikerjakan. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil, bahwasanya dosa-dosa bisa digugurkan, bisa dibersihkan, bisa diputihkan, dan dalam Islam cukup banyak ya, cukup banyak cara-caranya, diantaranya wudu, diantaranya sholat, dan umumnya amal soleh bisa menjadi pembersih dosa, umumnya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sungguhnya semua amal-amal soleh itu bisa membersihkan dosa-dosa ya. Kecuali dosa besar. Kalau dosa kecil bisa bersih dengan semua amal soleh. Selain istighfar, selain taubat, juga bisa dengan amal-amal soleh menggugurkan dosa-dosa. Tapi kalau dosa besar nggak bisa. Kalau masih ingat, kita pernah ingatkan di awal-awal kelas kita itu ya, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan taubat nasuha dari dosa besar harus memenuhi 3 syarat mutlak. Meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina, lagi bohong, lagi riba, lagi ghibah, lagi mencuri, berhenti. Kemudian yang kedua sesali. Yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Nah dengan itu maka dia akan lepas dari dosa-dosa besar. Jadi di sini dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil ya. Wudu tidak bisa menggugurkan dosa-dosa besar. Dosa besar harus dengan taubat nasuha dengan 3 syarat tadi. Meninggalkan dosa itu seketika,
menyesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Baru bisa bersih dosa-dosanya. Pelajaran ketiga yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya adanya efek buruk dari dosa itu sendiri. Efek buruk dari dosa. Jika dosa itu bahasa kita mungkin pelanggaran ya. Semua pelanggaran akan sangat dekat dengan konsekuensi hukuman. Ya, jadi jangan dianggap remeh. Beda sekali antara seorang pegawai di perusahaan, dia menjaga sekali sikap dia, perbuatan dia, dan dia tidak mau melanggar apapun yang berhubungan dengan peraturan perusahaan yang dilarang untuk dilanggar, misalnya, akan beda sekali prestasi dia di perusahaan dengan orang yang ugal-ugalan. Udah gak apa-apa lah, yang gak dilihat sama atasan lah, atau gak apa-apa mungkin sekali dua kali melanggar, yang penting kan mayoritasnya tidak, itu akan beda. Apalagi kalau orang yang sama sekali tidak peduli selalu melanggar, maka itu sangat dekat dan rentan sekali dengan hukuman ya. Jadi jangan pernah dianggap remeh. Walaupun dia dosa kecil, kalau dia akumulasi bisa menjadi dosa besar. Nabi SAW menggambarkan tentang masalah itu dalam sebuah hadis beliau. Perumpamaan dosa-dosa kecil itu seperti satu kaum, satu kafilah lagi jalan, kemudian mereka istirahat di sebuah tempat. Lalu pimpinan kafilah itu berkata, coba kumpulkan untuk aku ranting-ranting. Maka setiap anggota kafilah mengumpulkan ranting-ranting. Ranting kecil saja. Tetapi karena semua ngumpul, diakumulasi, maka akan bisa mendatangkan api yang besar. Nah seperti itulah perumpamaan dosa kecil yang selalu diakumulasikan. Dan dianggap remeh. Seakan-akan tidak akan ada efeknya. Nah ini keliru ya. Oleh karena itu jangan dibuka pintu itu. Ya, jangan dibuka pintu itu. Sebenarnya kita tidak butuh energi khusus untuk meninggalkan dosa. Cukup sibukkan diri dengan amal soleh, dosa akan ditinggalkan. Yang jadi masalah, kadang-kadang kita ini malas berbuat ibadah, amal soleh itu. Sehingga pintu dosa terbuka. Kapan pintu dosa terbuka? Kalau banyak waktu lowong. Ya, kita lagi tidak sibuk dengan aktivitas, maka pintu dosa terbuka. Makanya kebanyakan orang buat dosa di malam hari. Karena malam itu lebih santai, orang sudah saatnya istirahat. Nah biasa begitu. Tapi kalau kita sibuk dari zikir ke doa, ke baca Quran, majelis ilmu, terus dari ibadah, maka dengan sendirinya kita akan selamat dari dosa-dosa itu tentunya. Kemudian pelajaran yang terakhir, bahwasanya setiap anggota tubuh memang punya pelanggaran-pelanggaran sendiri. Dan di sini yang dimaksud bisa dibersihkan dosa-dosanya kalau dosa itu berhubungan dengan haknya Allah. Kayak misalnya di sini, kalau dia basuh wajahnya jatuh dosa dari matanya. Nah, mata yang dia gunakan untuk melakukan pelanggaran hukum Allah, misalnya pelanggaran misalnya yang dilarang oleh Allah, kayak dia nonton yang tidak benar, itu memang melanggar hukumnya Allah, ya peraturan Allah. Tetapi kalau dia gunakan mata ini justru untuk menyakiti manusia, maka tidak bisa gugur dengan wudhu. Karena ada haknya orang, seperti misalnya sengaja dia pelototin orang, nyakitin orang misalnya dengan matanya, itu nggak masuk dalam ini. Begitu juga dengan tangan. Tangan di sini maksudnya adalah gugurnya dosa di tangan yang dijama oleh tangan adalah berhubungan dengan pelanggaran hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pernah menjama sesuatu yang haram, menyentuh lawan jenisnya misalnya, itu kan haram, tapi itu melanggar hukum Allah. Tapi kalau dia mencuri, dia ngambil benda orang, maka ini tidak masuk dalam hadis ini. Gak bisa mencuri itu gugur dengan wudu misalnya, gitu kan? Nah begitu juga dengan di sini dikatakan dilangkahi oleh kaki. Kalau dia melangkah kaki menuju ke tempat perzinahan, itu berarti melanggar hukumnya Allah. Allah bisa maafkan, bisa saja. Ya, zinanya dia tobat, langkah-langkah kakinya bisa dengan wudu tadi. Tapi kalau dia melangkah kaki untuk membunuh orang, untuk menyakiti orang, manusia dia, ini beda ini langkah kakinya, kan gitu. Jadi kita harus bedakan, karena dosa itu dibagi dua. Ada dosa berhubungan dengan haknya Allah, pelanggaran yang merupakan melanggar hukumnya Allah. Ada dosa yang berhubungan dengan hak makhluk. Makanya Nabi SAW mengatakan di hari kiamat nanti, buku amal yang berisikan dosa-dosa yang merupakan haknya Allah, itu bisa saja Allah maafkan. Masih sangat terbuka, karena Allah itu ghafur, afu, maha pengampun, maha suka memaafkan gitu ya. Kata Nabi SAW, kecuali satu sijil. Satu sijil itu kayak satu bagian dari buku dia, laporan dosanya, Allah tidak akan ikut campur. Sampai pemilik haknya memaafkan. Itu adalah berhubungan dengan makhluk.
Kayak orang pernah ghibah, fitnah, mukul, mencuri, membunuh, apalah segala macam. Nah itu berhubungan dengan makhluk. Oleh karena itu sering kami ingatkan ya, jangan pernah punya musuh ya. Orang musuh kita terserah, tapi kita jangan masuk ke ranah orang lain. Mencari tahu tentang kekurangan orang lain, masuk ke ranah dia ya, menggibah, memfitnah, menyakiti, itu nggak perlu, nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalau orang lain lakukan pada kita nggak ada masalah, kita bisa panen pahala dari dia. Tapi kalau kita melakukan pada orang lain ini jangan, ya. Apalagi kalau itu menjadi program hidup tiap hari, ya. Selalu kalau buka handphone, baca grup atau dia kirim ke grup, yang pertama pasti informasi gosip misalnya. Nah ini kan jadi masalah. Lalu tersebar. Ingat ada sebuah hadis yang sangat tegas ya. Hati-hati dengan itu. Apalagi kalau kita sebarkan informasi dusta, ya. Nabi SAW waktu sedang Isra dan Mi'raj diperlihatkan seseorang yang sedang disiksa. Jadi siksanya itu menyakitkan sekali. Dari matanya itu disobek sampai ke tengkuknya. Hidungnya disobek sampai ke tengkuknya. Mulutnya disobek sampai ke tengkuknya. Sampai ke batang leher belakang. Lalu Nabi SAW tanya, siapa orang ini? Tanya kepada Jibril. Jibril SAW mengatakan orang ini adalah seseorang yang keluar dari rumahnya menyebarkan informasi bohong. Ya, hoax, nggak ada kebenarannya. Kemudian tersebar ke seluruh pelosok muka bumi. Sudah susah dia kontrol gitu kan, karena dia sudah sebarin. Perkataan itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, sebelum diucapkan, maka fikirkan dulu. Mendatangkan maslahat secara agama atau tidak. Kalau datangkan mudarat bahkan jangan diucapkan. Karena perkataan itu selama kita belum lemparkan, masih milik kita. Kita masih bisa berhentikan, kita masih bisa telan lah ya. Tapi kalau sudah diucapkan ini jadi bola liar. Apalagi kita main sebarin informasi tentang seseorang, kita belum tahu kevalitannya. Sedangkan benar saja tidak boleh kita sebarin. Apalagi kalau tidak benar, gitu ya. Jadi jangan begitu dapat informasi di grup langsung mengasakan itu seperti sebuah emas. Dapat emas lalu disebarluaskan. Apalagi berhubungan dengan masalah gosip orang gitu ya. Salah rumah tangganya orang di hari-hari sekarang banyak sekali kalangan artis, kalangan tokoh masyarakat disebarkan aibnya atau kekurangannya di media, lalu kita ikut-ikutan ya. Itu terjadi pada saat juga ada pilpres, ada pilkada, ini pilkada waktu dekat, nggak usah masuk-masuk ke ranah itu. Apa ibu mau milih seseorang, milih saja yang disukai, nggak usah cari-cari aibnya orang gitu ya, yang belum tentu benar. Ini jadi masalah nanti buat kita tentunya, jadi harus hati-hati. Karena dosa-dosa ini tidak bisa dimaafkan dengan wudu dan amal saleh, tidak bisa. Taubat nasuha pun belum cukup sampai dia minta keridhaan pemilik hak itu. Baik, hadis selanjutnya hadis nomor 6 dalam bab kita. Ini 1036 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd qalu kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah faqala ara'aita law anna rajulan lahu khaylun gurrun muhajjalun baina dhahri khaylin duhmin buhmin ala ya'rifu khayla qalu bala ya Rasulullah qala fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu wa ana faratuhum alal haut. Terjemahannya bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi pekuburan, lalu beliau mengucapkan doa, semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian wahai kaum mukminin penghuni penguburan ini. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Aku ingin melihat saudara-saudara kita. Maka para sahabat bertanya, bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Beliau SAW bersabda, kalian adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-saudara kita adalah orang-orang yang masih belum datang. Mereka maksudnya belum lahir di masa beliau atau belum bertemu dengan beliau. Maka mereka bertanya, bagaimana anda mengenali orang-orang yang belum datang dari umatmu wahai Rasulullah? Maksudnya nanti di hari kiamat. Maka beliau SAW bersabda, beritahukanlah kepadaku seandainya ada seseorang yang memiliki seekor kuda yang putih wajah dan keempat kakinya, yang ada di tengah-tengah kawanan kuda yang hitam pekat.
bukankah dia mengenali kudanya? Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya mereka akan datang dalam keadaan wajah, tangan dan kaki putih bersinar karena wudhu, dan aku akan mendahului mereka tiba di telaga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini menjelaskan kepada kita pelajaran yang pertama, adanya anjuran untuk menziarahi kubur, ya, laki-laki atau perempuan ziarah kubur. Ya, enggak, ziarah kubur laki-laki perempuan boleh ziarah, ya. Yang tidak boleh itu dan khilaf ulama, perempuan ngantar jenazah, ya. Kalau ziarah kubur nggak ada masalah, ya. Yang penting ziarah kuburnya tidak boleh berlebihan, ya, gitu. Karena sabda Nabi SAW, kuntu nahitukum an ziyarati kubur fazuruha fa inna tudzakkirul akhirah. Di Mekah dulu saya pernah larang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah karena itu akan mengingatkan kalian akhirat, gitu ya. Dan ziarah kuburnya tidak usah dibayangkan Bapak Ibu sekalian harus berdiri di depan kuburannya. Ya, misalnya datang ke dalam lahan pekuburan lalu berdiri harus cari kuburannya, tidak. Nabi SAW biasa datang ke pintu gerbangnya Baqi, ya, di depan. Atau misalnya Bapak Ibu lagi lewat saja, naik mobil misalnya, ya, kemudian mampir dengan mobil di depan pagar lalu mengucapin salam lalu pergi, itu sudah ziarah kubur namanya. Itu ziarah kubur dan manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya sudah Nabi sebutkan dalam hadis tadi, tudzakiru al-akhirah, mengingatkan masalah akhirat. Karena buntukan tanah dan batu nisan itu di dalamnya ada manusia yang seperti kita. Mungkin lebih cantik, lebih gagah, lebih pintar, lebih kaya, lebih segala macam, tapi sudah meninggal dunia. Dan kita juga akan sama keadaannya nanti, akan menuju ke sana, akan menuju kepada kematian juga, ya. Jadi kita harus faham baik-baik masalah itu, kita ambil pelajaran. Juga tentunya kita mengambil pelajaran lain, yaitu tentang masalah segera beramal, ya, supaya jangan terus dengan angan-angan, kelalaian, karena tidak boleh menunda-nunda amal soleh. Nanti saja besok saya baru sholat duha, nanti aja minggu depan saya baru ikut pengajian, nanti saja baru saya tambah hafalan saya, nanti saja saya baru sedekah. Ini nggak boleh dalam Islam. Kalau dalam bahasan ulama di dalam bab kitab kabair, dosa-dosa besar, ini masuk dalam kategori dosa besar. Kalau Bapak Ibu nanti malam bisa hadir di Blok M, alhamdulillah. Kalau tidak bisa ikuti online, ya. Nanti insya Allah maghrib isya sebentar kita akan masuk ke bahasan dosa-dosa besar, masalah menunda-nunda amal kewajiban, ya, amal soleh, menunda sholat, menunda pembayaran zakat, menunda puasa Ramadan, menunda haji padahal mampu, gitu kan, menunda pernikahan bagi yang khawatir terjerumus dalam perzinahan, ya, menunda banyak kebaikan-kebaikan itu tidak boleh, amal-amal soleh, apalagi kalau sudah hukumnya wajib, ya. Itu termasuk, jadi tidak boleh. Nah itu orang kalau lihat kuburan, orang punya kesadaran kalau dia harus segera, gitu ya. Dia harus segera. Kemudian yang ketiga, juga menjalankan sunnah Nabi SAW, itu faedah ziarah kubur. Dapat pahala. Selain mengingatkan diri kita, juga kita dapat pahala. Apalagi kalau kita sempurnakan dengan membaca doa ini, ya. Ini ada doanya di sini. Tentu doa kedatangan kuburan cukup banyak, ya. Tapi diantaranya adalah hadits ini yang berbunyi, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. Tentu ada banyak lafaz, ada lafaz yang lain, Assalamualaikum ahlal kubur. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian wahai penghuni kuburan, ya. Wa atakum ma tu'adun, datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan pada kalian masa kematian, gadan muajjalun, sampai waktu yang sudah tentukan masa kebangkitan hari kiamat. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian, ya. Ada juga lafaz yang lain, Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimina wal mu'minin. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian penghuni negeri orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Wa inna insyaallahu bikum lalahikun. Kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah keselamatan buat kami dan buat kalian. Nah itu cukup banyak pilihannya, ya. Mungkin kita sedang tidak membahas tentang lafaz-lafaz itu, tapi kalau Bapak Ibu lagi ziarah kubur, sunnahnya baca itu. Yang paling pendek yang ini, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun, ya. Itu yang paling
pendek ya. Dan kita bisa menambah dengan doa. Misalnya kita doakan, ya Allah maafkan, ya Allah ampuni misalnya mereka. Dalam bahasa Indonesia pun boleh. Tadi Bapak jalan, gitu kan, intinya kita ziarah kubur. Ya, termasuk ziarah kuburan Nabi SAW di Madinah. Misalnya kalau kita lagi kebetulan di Madinah, walaupun tidak harus setiap hari ya, tidak harus setiap hari dan tidak ada penentuan waktu khusus untuk ziarah kubur. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, adanya anjuran untuk menziarahi kubur dan juga ada adab-adabnya tadi, termasuk membaca doanya. Kemudian yang kedua, adanya penyebutan tentang umat Muhammad SAW yang tidak ketemu dengan Nabi dengan istilah ikhwan atau saudara. Yang hidup semasa dengan Nabi dinamakan ashab, sahabat Nabi ya. Jadi definisi sahabat itu Bapak Ibu sekalian adalah orang yang melihat Nabi atau bertemu dengan Nabi secara langsung. Melihat Nabi dengan mata kepala atau bertemu Nabi secara langsung. Kalau dia buta misalnya seperti Abdullah bin Maktum, sahabat Nabi buta, tapi dia hidup berinteraksi dengan Nabi ya. Siapapun yang melihat Nabi atau bertemu dengan Nabi secara langsung, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan iman itu baru definisi sahabat. Jadi ada orang yang hidup Bapak Ibu sekalian di masa Nabi tapi nggak ketemu sama Nabi. Seperti kasus Uwais Al-Qarni ya. Beliau tinggal di Yaman, beliau hidup di masa Nabi, beriman di masa Nabi, tapi beliau tidak sempat masuk Islam. Ada juga kalau salah Abu Muslim Khulani, seorang tabi'in yang masyhur, itu hidup di masa Nabi tapi tidak sempat ketemu dengan Nabi. Itu kan disilakan dengan tabi'in besar gitu ya. Nah, orang-orang yang tidak hidup dan tidak bertemu dengan Nabi diistilahkan oleh Nabi dengan ikhwan, berarti saudara. Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Nabi anggap kita saudaranya walaupun kita tidak sempat ketemu. Kemudian ini juga bisa dipakai istilah, kata sebagian ulama, untuk semua muslim. Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang-orang beriman adalah saudara. Ya, jadi kita bisa menganggap semua muslim itu adalah saudara kita. Pelajaran yang ketiga, adanya kedudukan para sahabat. Kalau tadi selain sahabat, karena para sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, bukan kami saudara Anda? Kata Nabi, bukan, kalian sahabatku. Nah, sahabat ini punya kedudukan sangat tinggi ya, sangat tinggi. Mereka ini manusia-manusia mulia. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Allah melihat hati hamba-hambanya yang paling suci dan bersih adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diangkatlah dia menjadi sebagai penutup Nabi dan Rasul. Lalu Allah melihat hati-hati yang paling bersih setelah Nabi Muhammad adalah hati-hati para sahabatnya. Maka dipilihlah mereka menjadi pendamping-pendampingnya, penolong-penolongnya, ya, sahabat-sahabatnya. Karena kita kalau hidup di masa itu, Bapak Ibu sekalian, belum tentu kita jadi penolong Nabi. Ya? Ini sering saya sampaikan di pengajian. Bayangkan kalau kita hidup di fase Mekah dulu, bangunan masih biasa dari tanah liat, tidak ada lampu, ya, belum ada media kayak sekarang. Ada orang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ngaku Nabi. Dan orang beriman masuk surga, orang kafir masuk neraka. Kira-kira kita jadi Abu Bakar atau Abu Jahal deh? Kan itu. Karena nggak mudah beriman di masa itu, kan itu. Kalau sekarang Quran sudah ada terjemahan bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ada, dan macam bahasa lah. Ulama-ulama dai sudah banyak yang menyampaikan pengajian. Kita gampang sekali beriman di masa sekarang. Kalau masa itu baru berapa ayat turun Al-Quran, itu nggak gampang orang beriman gitu ya. Makanya menjadi sahabat itu nggak mudah. Ya. Memang orang-orang luar biasa. Apalagi di masa itu ya. Intinya begitu. Orang tidak bisa baca, nggak bisa nulis, tiba-tiba ini adalah, bukan tiba-tiba memang, dia memang sebenarnya bukan Nabi terus jadi Nabi. Terus kemudian yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Itu nggak mudah itu ya. Itu kedudukan para sahabat. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah Nabi SAW memberikan gambaran mengenal kita nanti di hari kiamat justru dari bekas air wudhu kita. Dan Nabi berikan perumpamaan tadi di sini, bagaimana kalau seseorang itu memiliki kuda, di wajah dan keempat kakinya kuda itu berbulu putih. Bukankah dia bisa membedakan di tengah-tengah kawanan kuda yang hitam, gitu kan? Pasti punya ciri khas kalau kuda itu ada bulu di dahinya putih dan di empat kakinya juga putih. Maka begitulah Nabi SAW mengatakan orang-orang yang beriman pada beliau akan datang dari tempat wudunya keluar cahaya yang terang benderang. Baik, 3 hadis yang terakhir dalam bab wudu kita tutup dengan ini. Hadis nomor 1037.
dari awal belajar, dan ini urutan 7 dalam bab kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Qalu bala ya Rasulullah, qala isbagul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khuta' ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Artinya, kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang karenanya Allah akan menghapus dosa-dosa dan Allah akan mengangkat derajat-derajat. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, menyempurnakan wudhu di saat-saat yang tidak disukai. Banyak melangkah menuju ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Yang demikian itu adalah ribat. Yang demikian itu adalah ribat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, pentingnya seseorang pengajar memiliki retorika dalam mengajar. Dia memilih beberapa retorika. Ada saatnya seorang pengajar langsung masuk ke poin bahasan. Ada saatnya dia melempar pertanyaan untuk mengetahui respon audiensnya. Ada saatnya mungkin ya dia malah memberikan kesempatan mereka bertanya. Misal berbagai macam cara. Nabi SAW menggunakan semua retorika itu. Di sini beliau menggunakan retorika, mau nggak saya tunjukkan untuk kalian amal yang paling cepat memaafkan dosa, membersihkan dosa dan juga mengangkat derajat. Ini kan menarik perhatian audiens. Nabi SAW bisa saja langsung menyampaikan, wudu itu bisa gugurin dosa loh. Misal, bisa ngangkat derajat kan selesai. Tapi Nabi ingin menarik perhatian audiens. Nah ini bisa Bapak Ibu pakai metode juga pada saat ngajar anak-anak ya. Mau nggak? Ibu ajarin ini atau ayah ajarin ini, mau nggak diinformasikan ini? Itu memang lebih membuat orang penasaran biasanya. Nah, itu metode, salah satu metode baik dalam mengajar. Dan pelajaran yang kedua, kedudukan wudhu itu sendiri. Ya, bagaimana dia paling cepat menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Tetapi dalam hadis ini disebutkan sedikit ekstra, yaitu wudhu di saat di waktu-waktu yang dibenci. Nah, waktu dibenci itu misalnya orang kalau sudah mau tidur, kan salah satu sunnah wudhu itu kalau mau tidur, misalnya karena ngantuk, kita udah malas, nah itu waktu-waktu dibenci. Atau kita wudhu setelah batal wudhu, sekarang habis wudhu, ibu batal, baru sekalian malas wudhu lagi, nah itu waktu dibenci sebenarnya. Atau wudhu di musim dingin, misal, jadi dingin banget, terus kemudian kita harus wudhu lagi pada saat batal misalnya, nah itu seperti itulah. Nah ini semua waktu-waktu yang dibenci. Kalau kita wudhu di waktu itu, justru paling banyak mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa. Oleh karena itu mulai sekarang jangan tidur kecuali wudhu. Mungkin godaan setan memang kadang-kadang datang menggoda kita atau mengganggu, tapi kita lawan. Coba wudhu aja, tidak ada susahnya. 5 menit, kurang dari 5 menit selesai wudhu itu. Jatuh dosa-dosanya, mendatangkan cahaya pada hari kiamat, paling cepat mengangkat derajat. Kenapa nggak wudhu kan gitu? Jadi sudah harus selesai nih urusan nunda-nunda. Udahlah, wudhu cuman sunnah. Ibu harus paham dan bapak sekalian, sunnah pun perintah agama, kan gitu. Bukan berarti sunnah lalu kita tinggalkan. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, pelajaran yang ketiga ya, bahwasanya salah satu juga yang cepat mengangkat derajat di surga dan mengampuni dosa, banyaknya langkah menuju ke masjid. Nah, ini kalau pendapat ulama tentu yang ditekankan adalah laki-laki ya, walaupun perempuan boleh ke masjid, tetap perempuan lebih afdal sholat di rumah. Tetapi ini kalau orang melangkah menuju ke masjid, langkah-langkah kakinya ini itu akan sangat cepat mengampuni dosa dan mengangkat derajat di surga. Makanya kata Nabi SAW, setiap orang melangkah menuju ke masjid, satu langkah dicatat pahala dan dihapus satu dosa, dicatat satu pahala, dihapus satu dosa, satu langkahnya, langkah yang satunya itu diangkat derajatnya. Nah seperti itu terus, pergi dan pulang ya. Jadi saya pernah praktekin itu di salah satu rumah dulu yang waktu kami masih ngontrak beberapa tahun lalu, waktu awal kembali dari Madinah tahun 2000-an. Itu rumah di sini, masjid di sebelahnya, cuma dipotong dengan jalan saja, ukuran mungkin 2 mobil. Itu menuju ke masjid itu bisa 50 langkah. Saya sengaja hitung gitu ya. Itu pergi 50, pulang 50 langkah. Padahal masjid cuma depan rumah. Itu berapa banyak? Dicatatkan 50 pahala, dihapuskan 50 dosa, diangkat 50 derajat ya.
Jadi coba bapak-bapak hidupkan ini ke masjid. Ibu-ibu motivasi suaminya, motivasi anak-anaknya ya untuk ke masjid. Dan perempuan pun boleh sesekali ke masjid. Karena kata Nabi SAW, la tamnau ima Allahi masajidullah. Jangan kalian menahan hamba-hamba Allah wanita untuk menuju ke rumah Allah gitu. Pelajaran selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat itu amalan ketiga yang paling banyak menghapus dosa dan mengangkat derajat adalah menunggu sholat ke sholat setelahnya. Kayak misalnya bapak ibu duduk antara maghrib isya, gak ada kegiatan lain, gitu kan? Gak ada yang mendesak, udah duduk aja. Walaupun ibu misalnya di sejadahnya di rumah, bentar lagi setengah jam lagi azan isya, udah duduk aja sambil baca Quran, dengerin ceramah, gitu ya. Duduk nunggu, itu menunggu. Atau bapak-bapak misalnya di masjid ya, maghrib isya, yang paling gampang itu maghrib isya biasanya karena dekat waktunya ya. Makanya biasa juga pengajian dibuat di maghrib isya. Nah itu kalau kita nunggu, itu kata Nabi SAW, itulah ribat. Nah ribat ini dijelaskan di bab jihad. Di bab jihad disebutkan ribatu yawmin sabila khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat satu hari di jalan Allah di medan perang itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa itu ribat? Ibu dan bapak berjaga-jaga di perbatasan antara muslim sama orang kafir di medan perang. Jadi musuh di sana, kita di sini. Kita lagi berjaga-jaga. Jangan sampai mereka menyerang tiba-tiba. Nah gitu. Itu namanya ribat. Sehari semalam ribat lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nah orang kalau tidak lagi di medan perang, bagaimana saya dapat pahala ini? Caranya duduk antara sholat dengan sholat setelahnya. Itu akan mendapatkan pahala ribat. Dua buah hadis terakhir, hadis nomor 1038 dari awal belajar dan urutan 8 dalam bab kita, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah dari keimanan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu kata Imam Nawawi, hadis ini selengkapnya telah hadir dalam bab sabar. Dalam bab ini juga ada hadis dari Amr bin Abbas yang telah hadir di akhir bab harapan. Dan hadis tersebut adalah hadis agung yang berisikan sejumlah kebaikan. Artinya hadis ini panjang ya. Cuma karena Imam Nawawi ingin mendatangkan saksi bahasanya saja tentang wudu, maka datangkan potongan ini. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu ya, maaf, dari buang air besar, buang air kecil, wudu, mandi, itu setengah dari keimanan. Dan ini merupakan ciri khas Islam, ya, ciri khas Islam. Bagaimana memang kita harus selalu bersuci. Ada, maaf, ini cerita yang saya temukan. Ada seorang pencuci pakaian mahasiswa di Inggris, ibu-ibu itu masuk Islam hanya karena mencuci pakaian dalam. Jadi dia suka mencuci laundrynya anak-anak mahasiswa muslim sama non-muslim. Dia kaget melihat selalu menemukan celana dalam anak-anak muslim itu lebih bersih. Celana orang non-muslim pasti lebih kotor. Karena mereka kencing, tidak cebok, buang air besar, tidak cebok, pakai tisu, jadi kotor. Sementara yang muslim selalu bersih, gitu kan. Akhirnya dia bertanya-tanya kepada mahasiswa muslim, ada apa? Kenapa saya temukan ini? Mereka mengatakan karena kami diwajibkan untuk bersuci. Status kencing saja membuat ibadah kami gak diterima. Gak diterima sholatnya, batal wudunya. Keluar angin saja, batal wudu, kan itu. Saking sucinya agama Islam. Dan memang Allah menciptakan fitrah kita suka dengan yang bersih, ya. Makanya kita kalau cium bau wangi, lihat tempat penataan yang rapi, pasti kita suka. Sebenarnya kita tidak suka bau busuk, tidak suka berantakan, gitu kan. Nah itu semua karena alaminya. Dan Allah dikatakan oleh Nabi SAW, jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, bersih, rapi, dan suka dengan semua itu. Makanya di surga digambarkan semuanya keindahan. Istana yang rapi, taman-taman, kebun-kebun yang rapi, bidadari-bidadara yang cantik dan gagah. Wah, luar biasa pokoknya. Karena memang Allah memerintahkan kita ke sana. Nah seperti itulah. Ini ciri khasnya Islam. Ciri khasnya Islam. Jadi kita selalu dalam kondisi bersih, ya. Sama dengan kita pernah jelasin di bab siwak, ya. Itu dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, aku diperintahkan bersiwak sampai aku mengira gigiku akan rontok. Ya. Saking seringnya riwayat Nabi diperintahkan bersiwak sampai Nabi mengatakan saya diperintahkan bersiwak sampai saya kira gigiku akan rontok. Orang biasa sikat gigi 2 kali 3 kali sehari. Dalam Islam disuruh belasan kali. Ini pernah kita jelasin ya. Karena Nabi SAW mengatakan kalau saya tidak beratkan umatku, saya akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Sholat wajib aja 5 kali.
Siwak itu sama dengan sikat gigi. Ya. Kalau dihubungkan dengan sholat sunnah, ya, ada qobliyah, ba'diyah, ada duha, ada sholat malam, ada wudu, itu belasan kali, bahkan bisa puluhan kali kita bersihkan gigi setiap hari. Dan akhir sunnah yang Nabi SAW tunjukkan sebelum beliau wafat menggunakan siwak. Padahal beliau sudah mau meninggal dunia. Dalam Islam jenazah saja dimandikan, dibersihkan. Padahal sebentar lagi masuk kuburan, ditutup sama tanah. Ya, tapi tetap disuruh menjaga kebersihan tersebut. Ya, jadi berarti di sini juga pelajaran penting ya. Dalam Islam tidak boleh sengaja kita buat baju kita berantakan, badan kita bau, itu nggak boleh dalam Islam. Tidak boleh bahkan kita membuka celah orang lain menilai kita negatif, nggak boleh dalam Islam. Jangan berikan celah itu. Kita selalu menjaga sudah baik. Sampai ada sahabat mengatakannya, Rasulullah, apakah termasuk kesombongan kalau aku berharap tidak ada yang menyaingiku? Sebagaimana Anda lihat, kebetulan sahabat ini tampan sekali. Lalu dia mengatakan, sebagaimana Anda lihat bagaimana Allah berikan saya ketampanan. Saya tidak mau ada yang menyaingi saya dari kerapian, dari kebersihan. Semua dijaga, bajunya, sisiran rambutnya, sendal, sepatunya, semua rapi. Kata Nabi SAW, tidak. Itu tidak masuk dalam kesombongan. Itu boleh dalam Islam. Asal kita tidak niat untuk menghina dan menjatuhkan orang lain. Kita hanya untuk menikmati buat diri kita. Itu tidak ada larangan dalam Islam. Baik, yang terakhir hadis kita nomor 1039 dan ini urutan 9 ya di dalam bab kita ini, dan insya Allah kedepannya kita akan pindah nanti di bab 186 tentang bab keutamaan azan tentunya. Hadis terakhir ini nomor 1039 berbunyi dari Umar. Sudah 1038 at-tahuru syatrul iman tadi, yang suci bagian daripada keimanan kan. Ini yang panjang lebar tadi kita ceritakan nih, tentang surga, tentang bersih segala macam. Baik, 1039 berbunyi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayablughu aw fayusbigul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya'." Tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu dengan bersungguh-sungguh atau menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa. Ini doanya ya. Dia ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba juga utusannya. Ya. Melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8, dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita mau lihat hadis yang paling agung keutamaan dalam wudu, ya hadis ini. Hanya wudu, lalu syahadat setelahnya, dibukakan 8 pintu surga. Dia boleh pilih yang mana dia mau masuk. Ini luar biasa, ya. Keutamaan yang tidak terhingga gitu. Ada tambahan di sebelahnya. Itu tadi riwayat Imam Muslim ya, masih berlanjut, dan riwayat Tirmidzi di halaman 686-nya ya, ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senantiasa bersuci. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, adanya perintah menyempurnakan wudu, tidak tergesa-gesa. Titik minimalnya harus kena ya, pelan-pelan dinikmati prosesnya dan jangan mubazir airnya. Ingat, transisi-transisi itu ditutup dulu kerannya, itu juga penting ya. Misalnya transisi dari membasuh telapak kanan 3 kali ke kiri, itu bisa dimatikan dulu kerannya misalnya. Atau dari telapak kanan dan kiri ini ke kepala misalnya, atau transisi dari kepala ke kaki, atau kaki kanan ke kaki kiri, ini masih bisa kita tutup dulu kerannya, jangan mubazir. Apalagi ada kadang-kadang orang buka keran sambil ngobrol sama temannya, ini nggak dipakai airnya, ini nggak bisa ya, ini mubazir dalam air tersebut termasuk dilarang ya. Itu kesempurnaan. Ini yang pertama, adanya perintah menyempurnakan wudu. Yang kedua, adanya anjuran mengucapkan 2 kalimat syahadat selepas wudu. Ya, tapi ada kata-kata la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Adanya anjuran ini, dan ini berarti menandakan memang dalam Islam kita dianjurkan mengulang-ulangi syahadat ya. Pengulangan syahadat ini ada di azan. Kan kita dianjurkan itu ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Berarti pada saat muadzin bilang juga
asyhadu an la ilaha illallah, kita juga bilang asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita juga mengatakan asyhadu anna. Itu kita disuruh ulangi. Ada juga pengulangan syahadat di tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah, ada udah syarika asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, itu kan ada. Baru kita baca salawat misalnya. Adanya syahadat pada saat kita sedang habis wudu seperti ini, dan kita wudu satu hari bisa beberapa kali. Berarti beberapa kali kita perbaharui syahadat. Nah, salah satu hikmahnya kata ulama, kenapa diulang-ulangi syahadat ini? Karena dikhawatirkan jangan sampai dalam detik-detik hidup kita ada terlewatkan sempat kita melakukan perbuatan atau sikap kekufuran lalu kita meninggal dalam keadaan kafir. Ya, misal kan orang bisa kafir dengan kata-kata saja, kan itu. Bisa ada orang mengatakan, naudzubillah, dia bercanda mengatakan saya keluar dari Islam, misal bercanda sama teman-temannya atau apa, bisa saja dia keluar dari Islam. Makanya kalau tidak salah Ibnu Taimiyah dinukil pernah rahimahullah syahadat didengar oleh muridnya. Lalu ditanya, kenapa anda syahadat imam? Imam itu kayak kita kiai atau ustaz. Dia mengatakan, saya khawatir kalau detik-detik hidup saya lewati, ternyata saya kufur, saya tidak sengaja, maka syahadat ini memperbaharuinya. Syahadat ini memperbaharuinya. Itu salah satu manfaatnya. Ya, kemudian pelajaran yang terakhir, keutamaan wudu. Ini pelajaran yang ketiga, bahwasanya siapa yang wudu kemudian diikuti dengan syahadat, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Dia boleh minta dia masuk dari pintu yang mana. Ya, ini termasuk keutamaan. Berarti ada jaminan untuk masuk ke dalam surga bila orang melakukan itu. Dan ada di sini ada tambahannya. Pelajaran yang keempat, riwayat Tirmidzi. 3 pelajaran dari riwayat Imam Muslim tadi ya. Kalau riwayat Tirmidzi ada tambahannya. Ini pelajaran yang keempat, ya, adanya anjuran agar kita memohon kepada Allah, ya, agar termasuk orang yang selalu bertaubat. Nah, karena kita disuruh bertaubat. Allah maj'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi hambamu yang selalu bertaubat. Karena taubat ini luar biasa. Kata Nabi SAW, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang taubat dari satu dosa atau sering taubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosanya, gitu kan. Kemudian juga kata Ali radhiyallahu anhu, Al-Quran telah menginformasikan tentang sumber masalah kalian dan solusinya. Lalu orang bertanya, apa yang anda maksudkan? Kata beliau, sumber masalah kalian adalah dosa dan solusi kalian adalah istighfar. Gitu kan. Nah, ini taubat. Pelajaran yang kelima yang terakhir adalah adanya anjuran juga untuk selalu bersuci dan minta kepada Allah agar kita menjadi orang yang suci, bersih, selalu bersih, wangi, bersih, rapi, ya. Ini bagian daripada makna daripada waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suka bersuci. Dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sekali dengan orang yang bersuci. Ya, ini Allahu alam. Mungkin saja kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.